Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Anastasia, mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya mengajar di SMA Muhammadiyah Kediri. Saat ini saya akan melakukan video pembelajaran UKIN, yaitu mengenai temanya mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI menggunakan media picture-in-picture dan puzzle. Semoga video saya nantinya bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sudah siap semua? Saya absensi dulu. Belum. Ahmad Rinto ada? Oke. Aina? Ada? Amna? Anissa? Ariel? Oke. Aris ada ya? Oke. Ayu? Cinta? Danang? Hadir. Danang kok lemes? Daniel? Dewi? Oke. Dinda? Kenvi? Muhammad Sifa? Noval? Sakit. Nia? Pradipa? Rahma? Rina? Siti? Sania? Oke. Pandu? Alasan? Asrof? Muhammad Arif? Hasan? Manda? Izin. Hildan? Izin. M. Daris? Alfa. Alfian? Izin. Oke, apa izin? Oke. Sudah? Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan berdiri terlebih dahulu. Ayo. Watermelon gimana watermelon? Enggak, kepala pundak aja wes. Yuk. Sudah? Siap semuanya? Siap. Ikuti saya. Ikuti gerakan saya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Lanjut. Jadi masih belum ada konsentrasi. Lanjut. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nggak, kamu kok nggak lutut? Oh, nggak bisa lutut. Satu kali lagi. Yang bareng, yang kompak. Setelah itu kita mulai pembelajaran. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke. Sudah ya?
Oke, silakan duduk dulu. Tepuk tangan dulu lah Papa, biar kita semangat. Meskipun kita mulainya agak siang, saya harap kalian semua masih tetap semangat. Oke. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini saya mempunyai game yang seru nantinya. Kita akan bermain kayak puzzle, mencocokkan gambar. Tapi nanti kalau gambarnya tidak cocok, itu nanti kalian masih mencari lagi. Begitu di gamenya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pembelajaran kali ini. Sebabnya yaitu mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Oke. Tujuan pembelajaran. Saya minta yang semangat siapa ya? Yang semangat ya, suaranya besar. Pradipa. Yang keras. Tujuan pembelajaran. Setelah memperhatikan dan membaca materi tentang pengaruh perkembangan IPTEK di negara kesatuan Indonesia, menggunakan model pembelajaran Gestur and Gestur diharapkan peserta didik mampu. 1. Mengevaluasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap kesatuan Indonesia. 2. Melalui kegiatan ini, peserta didik dapat menentukan dampak positif dan negatif pengaruh kemajuan IPTEK terhadap kesatuan Republik Indonesia. 3. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta didik dapat membuat laporan tentang hasil telaah pengaruh kemajuan IPTEK terhadap kesatuan Republik Indonesia. 4. Meningkatkan berpikir Kritis peserta didik. Oke, itu tujuannya. Nantinya akan ada 4 kelompok. Sudah kita bagikan kemarin? Oke. Jadi nanti kita bagi 4 kelompok untuk berdiskusi agar kalian itu bisa berpikir kritis di dalam sebuah kelompok, tidak hanya ikut andil saja, tapi ikut apa? Memberikan masukan dan sebagainya. Saya harap seperti itu. Yang selanjutnya, apa sih IPTEK itu? Berkali-kali sudah kita pelajari apa sih IPTEK itu. Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan yang keras. Apa masalahnya? Oh, angkat tangan, ulangi angkat tangan, Dok. Siapa yang bisa angkat tangan? Oke. Itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, itu kepanjangannya. Ada yang lain? Iya, Amna. Agak ke depan, agak keras dong, Amna. Berdasarkan ilmu pengetahuan. Oke, saya kira itu. Ilmu yang mempelajari teknologi. Iya. Oke, benar. Ini yaitu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu sehingga seiringnya berjalannya waktu atau perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan. Nah, membentuk kemajuan. Ada banyak manfaat yang didapat dari IPTEK dan jenis-jenisnya. Jadi tidak hanya di satu bidang saja, melainkan berbagai macam bidang. Nah, ini pada pasal 31. Siapa ya ini yang mau membacakan? Aris. Dibacakan, hadir. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan Umat manusia. Jadi pemerintah memajukan ilmu pengetahuan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.
Itu. Nah, ada dampak positif dan negatifnya. Nantinya yang akan kalian pelajari, yang akan kalian diskusikan itu tentang dampak positif dan negatif. Oke. Nah, secara umum dampak positif ada di bidang pendidikan, terus Informasi dan komunikasi, terus ekonomi, budaya, kesehatan, politik. nah, ini tuh secara umum ya. Nanti kalau di bidang pendidikan kita di PPKN sendiri ada 4 yang akan kita bahas. Negatifnya sama di pendidikan, informasi, komunikasi, ekonomi, budaya, kesehatan, dan politik. Saya contohkan satu saja, nanti kalian bisa berdiskusi nantinya sama teman kalian. Di bidang pendidikan, Ibu pernah jelaskan bahwasanya kita dulu itu tidak akan mengira bahwasanya sekolah itu harus di sekolahan atau sekolahan itu harus datang ke sekolahan. Tapi kenyataannya kita bisa melakukannya di rumah. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, kita masih bisa dari rumah mengikuti pembelajaran. Contoh waktu COVID yang tinggi-tingginya, masih tinggi-tingginya tahun 2020, 2021. Nah, itu kan masih tinggi-tingginya ya. Jadi kita melaksanakan pembelajaran secara daring, melainkan melalui apa? Zoom. Itu ya, itu dampak positif dari perkembangan teknologi, di mana kita tidak perlu datang ke sekolah, kita hanya di rumah saja, kita bisa mendapatkan ilmu dan sebagainya. Negatifnya banyak sekali, tidak hanya positif saja. Kita lihat di dampak negatifnya, kesenjangan sosial, terus apa lagi kalau di bidang pendidikan? Ada yang tahu dampak negatifnya? Di bidang pendidikan banyak anak yang apa? Malas, kecanduan game dan sebagainya. Banyak dampaknya. Jadi berdampingan negatif sama positifnya. Jadi kalian itu saya harap bisa mendapatkan yang positifnya saja, jangan mendapatkan yang negatifnya. Gitu. Nah, langkah-langkahnya ini dilihat dulu. Peserta didik akan mengikuti game mencocokkan gambar untuk mendapatkan tema yang akan diangkat di satu kelompok. Yang kedua, setelah mendapatkan gambar yang akan dibahas, peserta didik kembali ke kelompok untuk berdiskusi. Yang keempat, memaparkan hasil diskusi dari kelompoknya. Nah, itu langkah-langkah yang akan kita lakukan. Terima kasih. Oke. Sekarang perwakilan kelompok maju ke depan. Kelompok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 kelompoknya. Salah satu maju ke depan untuk perwakilan dari kelompoknya. Yuk. Maju ke depan. 1, 2, ayo. Yang kelompok 2 sama kelompok 3. Pradipa, ayo maju Pradipa. Sudah. Ini saya dulu ya yang ngeklik. Siapa kelompok yang akan memilih dulu? Oke. 1, 2, 3. Kelompok 1 yang dulu memilih gambar. Oke. Kelompok 1. Silahkan memilih kelompok 1. Amna. Jadi ini itu nanti ada dulu dan sekarang, gambar dulu dan sekarang. Entah itu ada pasar, entah itu ada sidang, entah itu ada keamanan kayak
TNI dan sebagainya dulu dan sekarang gambarnya. Silahkan dicocokkan Amna. Kalau gambar nomor 1 dan 2 belum cocok, silahkan ditutup lagi. Milih lagi. Klik. Nah, jadi Amna milih di lain yang cocok dengan gambar itu. Gambar sekarang itu kan di apa namanya itu? Bioskop. Nah, dulu apa? Silahkan diklik. Salah, jadi ditutup lagi Amna. Nah, ingat-ingat kalau di nomor sekian itu ada bioskop. Di nomor 2 ada, nah, sidang. Iya, sampai ketemu yang pas gambarnya. Itu ada TNI. Dulu dan sekarang. Tidak cocok. Jadi ditutup lagi sampai kamu menemukan yang cocok. Ditutup lagi. Nah, ini tadi ada yang cocok? Salah, tutup lagi. Nah, nih. Oke, jadi kelompok 1 itu mendapatkan dulu dan sekarang di bidang pertahanan dan keamanan. Oke, sekarang kelompok yang selanjutnya. Saya putarkan. Ada satu lagi, oke. Oke. Kelompok 3. Pradipa. Ayo, iya. Silahkan memilih. Pasar. Jadi kali Pradipa cari pasar tradisional. Ya wes terserah. Salah. Ditutup lagi. Oke, lanjut. Heeh. Ya. Ya. Jadi ini di bidang apa? Sosial budaya. Minggir, sudah. Kelompok selanjutnya. Diapakan lo ya kamu tadi? Yang sudah tadi kelompok 1 sama kelompok 3. Ayam kelompok 2. Sudah. 4. Silakan 4. Yang mana tadi? Kanan. Oke, ekonomi. Kelompok terakhir, silahkan dibuka. Ya enggak apa-apa, dibuka aja. Semua oke. Semua kelompok sudah mendapatkannya. Sekarang silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Saya kasih LKPD-nya. Hukum pertahanan dan keamanan. Hukum pertahanan dan keamanan siapa? Amna. Pertahanan. Sosial budaya.
Ekonomi. Sudah ya? Sekarang semua kelompok sudah selesai. Untuk perwakilan kelompok yang akan mewakili maju ke depan, silakan yang di bidang sosial budaya. Silakan maju, siapa perwakilannya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok dampak positifnya. 1. Penggunaan pengiriman surat untuk melakukan komunikasi kini telah digantikan dengan adanya telepon handphone yang memudahkan masyarakat untuk komunikasi secara cepat dan mempunyai biaya yang tidak mahal untuk mereka berkomunikasi dengan semua orang. Nomor 2. Munculnya internet dapat menguntungkan semua pihak. Dengan hadirnya internet, manusia dapat melakukan bisnis, mencari informasi, dan komunikasi secara cepat. Tidak lagi menggunakan koran untuk membaca karena langsung mencari di internet. Internet juga dapat digunakan untuk manusia yang sedang mencari pekerjaan. Lewat internet, perusahaan bisa membuat lowongan dan di bagian melalui internet. 3. Semakin majunya cara berpikir masyarakat, kebanyakan masyarakat sudah mempunyai pemikiran yang rasional dalam kehidupan di masa datang. Nomor 4. Kemampuan manusia untuk menemukan dan mengumpulkan data dengan cepat yang bisa didapatkan melalui media teknologi. Dampak negatif: 1. Penurunan moral yang ada di kalangan masyarakat, khususnya yang terjadi di kalangan remaja dan pelajar. Kehidupan perekonomian yang sangat maju dan besar serta selalu dituntut dengan
menekan berbagai keinginan material dalam masyarakat. Hal itu menyebabkan sebagian masyarakat menjadi kaya dalam hal materi akan tetapi miskin dalam hal kerohanian. Nomor 2, kenakalan remaja dan suatu tindakan menyimpang di kalangan remaja sudah semakin meningkat. Bentuk dari kenakalan dan tidak menyimpang remaja dan pelajar yakni perkelahian, coret-coret sembarangan, pelanggaran lintas dan lain-lainnya. 3, rendahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang sudah ada sejak dulu di kalangan masyarakat seperti gotong royong dan tolong menolong. Sekian, terima kasih. Oke, dari perwakilan kelompok semuanya sudah maju ke depan untuk memaparkan jawaban dari kelompoknya, diskusi dari kelompoknya, entah itu di bidang politik, entah itu di bidang sosial budaya, di bidang ekonomi dan hukum pertahanan dan keamanan. Jadi intinya di perkembangan iptek ini itu ada dampaknya positif dan dampak negatif. Jadi itu tidak bisa dihilangkan. Pasti ada dampak positifnya dan dampak negatifnya di semua bidang. Nah, bagaimana kalian menyikapi akan adanya dampak tersebut? Apakah kalian ingin di dampak yang negatif atau kalian ingin di dampak yang positif? Tapi kalian kan sudah sekolah dari TK ya? Berapa tahun sudah kalau di SMA ini? 12, hampir 12 tahun kan belum lulus ya? Ya, hampir 12 tahun. Jadi kalian di sekolah kalian dulu sampai sekarang itu pasti gurunya mengajarkan bahwasanya yang baik-baik saja, tidak ada yang mengajarkan yang tidak baik. Contohnya di perkembangan teknologi ini. Jadi pesan saya, ketika kalian tahu dampak positif dan negatifnya, pilih yang positifnya saja, jangan ambil yang negatifnya. Positifnya di bidang pendidikan tadi, silahkan cari wawasan seluas-luasnya di internet, di Mbah Google kalau kalian bilang. Bisa, kalau semisal kalian belum paham apa yang guru kalian ajarkan, kalian bisa menambah wawasannya melalui internet. Karena kita sudah tidak dibatasi untuk melihat pembelajaran atau ilmu. Itu tidak ada yang dibatasi di situ. Jangan dibuat yang apa? Yang aneh-aneh. Contohnya, nge-game itu boleh sebenarnya, tapi tidak berlebihan. Semua kalau berlebihan itu tidak baik ya. Jadi kalian harus bisa menempatkan, oh mungkin aku butuh refreshing, boleh nge-game. Tapi kalau berlebihan sampai sekolahan kalian itu tidak mendapatkan hasil yang baik, itu maka sudah dinamakan dampak yang negatif. Jadi boleh kalian nge-game untuk sekedar refresh, untuk sekedar apa? Ya tidak tahu sih. Maksudnya untuk sekedar kalian hiburan kalian setelah pagi sampai sore sekolah gitu. Tapi jangan lupa untuk belajar. Jangan lupa untuk kalian sekarang itu masih menjadi siswa yang harus menaati peraturan. Contoh kalau ada tugas silakan dikerjakan, kalau ada PR silakan dikerjakan, dicari di internet, menambah wawasan, jangan mengurangi wawasan dengan hal-hal yang tidak baik. Pesan saya itu untuk pembelajaran kali ini saya dicukupkan sekian karena saya paham kalian semua sudah tahu, sudah paham, sudah mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke. Saya akhiri, sekian dari pembelajaran kali ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.